Bulan sekali saya kocor dengan asam humat ini, dan ini hasilnya kawan-kawan. Ini sudah 2 kali pengaplikasian, alhamdulillah. Durian saya sangat rajin sekali untuk terubus ya kawan-kawan. Ini terubus, alhamdulillah. Yang awalnya tanaman durian ini sempat stuck ya pertumbuhannya. Sekarang udah sangat bagus sekali, sangat rajin mengeluarkan terubusnya, pucuk-pucuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit apa sih asam humat ini dan apa fungsinya bagi tanaman kita. Jadi mungkin sebagian kawan-kawan ada yang belum tahu dan ada yang belum pernah menggunakan asam humat ini. Ada yang sudah tahu tapi masih ragu-ragu dalam menggunakannya. Jadi kawan-kawan nggak perlu ragu-ragu untuk menggunakan asam humat ini, karena asam humat ini banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan dan bermanfaat bagi tanaman kita. Pada umumnya ini sebenarnya tanah humus yang memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi ya, terbuat dari pelapukan batang pohon di hutan hujan tropis. Jadi manfaat asam humat yang pertama adalah asam humat ini bisa mengikat unsur hara ya. Kemudian yang kedua memiliki kemampuan penyerapan air 80-90% sehingga mengurangi resiko erosi pada tanah dan meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Kemudian yang ketiga berkemampuan mengikat dan mengendapkan polutan seperti logam berat di dalam tanah sehingga mengurangi kadar racun bagi tanah ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan masukan atau uptake nutrien melalui konversi hara menjadi bentuk ketersediaan. Kemudian yang kelima, meningkatkan permeabilitas membran tanaman. Yang keenam, mengikat dan mengatur pelepasan hara sesuai kebutuhan tanaman sehingga meningkatkan efisiensi pemupukan. Ya, yang ketujuh ini yang mungkin manfaatnya yang sangat besar ya bagi tanaman dan tanah ya. Yang ketujuh, memperbaiki struktur tanah ya secara fisik maupun kimia sehingga terbentuk tanah yang lebih gembur, terstruktur, remah dan lebih ringan. Keasaman tanah juga dapat dikurangi dengan asam humat ini, terutama tanah yang mengandung banyak aluminium. Karena asam humat ini mengikat aluminium sebagai senyawa kompleks yang sulit larut dalam air sehingga tidak dapat terhidrolis. Nah, jadi dengan asam humat ini tanahnya bisa terstruktur tanah secara fisik maupun kimia sehingga terbentuk tanah yang lebih gembur sehingga tanaman kita akan lebih subur dengan kita aplikasikan asam humat ini. Kemudian yang ke-8 ya masih ada kawan-kawan, menstimulasi aktivitas mikrobiologi tanah sehingga meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan aerasi tanah akibat dari bertambahnya pori tanah dari pembentukan agregat. Dan yang ke-9, menciptakan situasi tanah yang kondusif untuk menstimulasi perkembangan mikroorganisme tanah yang berfungsi dalam proses dekomposisi yang menghasilkan humus. Yang ke-10, aktivitas mikroorganisme di atas tanah akan menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin dan giberlin. Jadi sangat banyak sekali kawan-kawan manfaat asam humat ini, dan itu saya rasakan sendiri pada tanaman durian saya kawan-kawan yang sudah saya aplikasikan asam humat ini. Nah, kita sudah siapkan sekitar 20 liter air kawan-kawan. Kemudian untuk 20 liter air biasanya saya gunakan asam humat ini sekitar 2 sendok ya. Kita aplikasikan. Jadi asam humat ini cepat sekali larut di dalam air ya kawan-kawan. Kita tambahkan sekitar 2 sendok ya, sekitar 2 sendok asam humatnya. Kemudian setelah kita tambahkan, jangan lupa kita aduk dulu. Dia akan berubah menjadi warna kehitam-hitaman seperti ini kawan-kawan. Dia sangat cepat larut. Oke, untuk pengaplikasian asam humat biasanya dalam satu pohon sebesar ini saya aplikasikan sekitar 10 liter air yang kita sudah bikin asam humat ya.
Jadi cukup kita siram-siram seperti ini kawan-kawan. Tuh, kita siram-siram seperti ini di pangkal pohon ya, bisa di ujung-ujung tajuk juga bisa nih. Pokoknya disiram rata ya. Pokoknya disiram rata sekitar 10 literan. Nah, sekira udah kita siram, kita biarkan aja ya kawan-kawan. Biarkan saja pohon ini menyerap asam humat yang sudah kita aplikasikan, dan saya akan tunjukkan bagaimana hasil dari pengaplikasian asam humat saya yang sudah saya lakukan selama 2 kali ya, 2 kali sekitar 2 bulan berarti. Karena pengaplikasian asam humat ini saya lakukan 1 bulan sekali. Di 1 bulan sekali saya kocor dengan asam humat ini, dan ini hasilnya kawan-kawan. Ini sudah 2 kali pengaplikasian, alhamdulillah. Durian saya sangat rajin sekali untuk terubus ya kawan-kawan. Ini terubus, alhamdulillah. Yang awalnya tanaman durian ini sempat stuck ya pertumbuhannya. Sekarang udah sangat bagus sekali, sangat rajin mengeluarkan terubusnya, pucuk-pucuk, dan diharapkan nanti durian ini mudah-mudahan akan cepat besar ya. Bukan cuman hanya ini ya, banyak durian saya yang di sana. Kawan-kawan kita bisa ini cek juga di sana. Nah ini kawan-kawan bisa lihat. Ini kemarin udah sempat terubus lagi. Nah ini udah mulai terubus lagi dia, dan daunnya kelihatan ya sangat bagus sekali, sangat hitam, sangat hijau sekali, menandakan keadaan tanah yang subur setelah kita pengaplikasian asam humat. Kita bisa lihat lagi di sebelah sana ya. Kita bisa, dan ini juga udah saya pernah aplikasikan asam humat kawan-kawan. Tuh. Ini adalah durian namlung atau toy babi nih. Ini terubus terus ya, terubus terus alhamdulillah. Tuh, pertumbuhan juga lumayan bagus. Nah, jadi asam humat ini tidak terlalu mahal ya harganya. Jadi kemarin saya beli sekitar 50 ribuan untuk 1 bungkusnya, 1 kiloan kalau nggak salah. Jadi itu bisa kita pakai berulang kali, sangat lama sekali kita pakai ya. Jadi untuk hemat juga ya untuk penggunaan asam humat ini. Jadi tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Kita bisa memaksimalkan pohon durian kita atau tanaman lain yang kita punya ya. Oke, mungkin segitu aja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan subscribe channel ini untuk dukung terus petani-petani Indonesia ya, untuk berkarya selalu membagikan hal-hal positif di YouTube ini ya. Karena kita tahu di YouTube ini bukan hanya hal positif yang banyak dibagikan, tapi hal-hal negatif juga ya. Dari itu ayo kita dukung konten kreator kita dalam berkreasi secara positif ya di kanal YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.